Iya Bapak, ini judul jurnal utama yang akan saya ajukan, yaitu mengenai pengaruh model pembelajaran team-based learning terhadap persepsi siswa tentang komunitas kelas. Anda sudah baca? Sudah. Kira-kira permasalahan apa yang ada di situ, yang diungkap? Jadi di sini mengenai model pembelajaran yang akan digunakan. Sebentar Bapak. Oke. Karena kan sekarang kondisinya sedang pandemi COVID-19, jadi semakin banyak lembaga pendidikan yang bergerak menuju pembelajaran jarak jauh yang dilakukan secara daring. Nah, pembelajaran secara daring ini memiliki pengaruh terhadap kebiasaan belajar siswa, sehingga menurut penelitian ini, motivasi siswa menjadi lebih rendah, prestasi menurun, dan tingkat stres yang lebih tinggi. Kemudian, menurut penelitian lain, komunitas kelas bisa yang menyenangkan bisa menyebabkan iklim pembelajaran yang positif dan memuaskan. Jadi, team-based learning ini merupakan model pembelajaran yang bisa membuat siswa bisa saling berinteraksi dengan teman yang lainnya maupun dengan gurunya, sehingga menyebabkan iklim pembelajaran yang positif. Seperti itu, Bapak. Oke. Tentang topik biologinya apa yang Anda bahas? Kalau di sini belum ditentukan, tetapi mungkin nanti akan dicari pembelajaran yang cocok untuk menggunakan team-based learning. Nah, ini tolok ukurnya apa? Bahwa pembelajaran ini berhasil. Bagaimana Bapak, mohon maaf? Tolok ukur pembelajaran ini berhasil itu apa? Tolak ukurnya nanti ada instrumen komunitas kelas seperti skala sikap. Kaitannya dengan penguasaan konsep di mana nih? Tidak ada Bapak, jadi ini lebih ke sisi afektifnya saja. Apakah menjadi jaminan kalau persepsi siswanya ini baik ya, akan menghasilkan kognitif yang baik pula gitu? Mungkin asumsinya team-based learning ini dapat menciptakan kerangka motivasi di mana siswa semakin saling bertanggung jawab untuk datang ke kelas dalam keadaan siap dan berkontribusi pada kegiatan diskusi, sehingga memungkinkan bagi siswa untuk meningkatkan perasaan keterhubungannya dengan orang lain yang berada di kelas, karena komunitas kelas ini mencakup dua aspek, yaitu keterhubungan dan pembelajaran. Oke ya. Jadi ini penelitian FIP ya.
jadi belum kelihatan penelitian biologinya. Kalau bisa Anda mau modifikasi sehingga dampak terhadap peningkatan belajar biologinya itu ada, kelihatan. Ini kan baru persepsi siswa ya. Mengukur persepsi siswa, senang, tapi hasilnya belum tentu. Meningkatkan kecerdasan siswa gitu. Ini kelemahan dari penelitian ini ya. Kaitannya dengan tolok ukur yang sekarang masih menjadi utama, hasil belajar itu, ini kalau dites nilai berapa ini? Orang belajar senang tapi hasilnya seperti apa gitu. Kalau senangnya itu main-main saja, ini team based learning kan. Jadi bisa saja tim based learning itu main-main gitu. Senang siswa itu. Tapi di dalam peningkatan kecerdasan ini belum tentu. Oleh karena itu ini menurut Bapak boleh-boleh aja, tapi nanti dalam penelitian Anda itu ada pembelajaran biologinya gitu. Kita mengenai apa ekosistem, mengenai tentang keanekaragaman tumbuhan ya. Kan ini belum jelas. Ya, coba itu ya. Baca di abstraknya. Itu kan tidak menyangkut bidang studi apa yang diukur ya. Nah itu saja komentar dari Bapak. Pak Taufik silakan dikomentari. Terima kasih Prof. Oke. Nah ini saudara siapa tadi? Dari siapa itu? Ya? Denti. Denti, oke. Ini teh udah dulu waktu pendidikan sudah disampaikan. Atau penelitian waktu materi mata kuliah penelitian udah diajukan ini jurnalnya. Sudah Bapak, ini yang di ACC oleh Prof. Ari. Di ACC. Ini udah di ACC. Berarti udah tahu kan isi jurnalnya? Iya Bapak. Udah tahu. Nah, jadi team based learning-nya itu yang seperti apa? Bisa dijelaskan? Model pembelajaran yang terdiri dari beberapa kelompok kecil menggunakan urutan spesifik dari kerja individu, kemudian kerja kelompok, dan umpan balik langsung untuk menciptakan kerangka motivasi di mana siswa semakin saling bertanggung jawab tadi untuk datang ke kelas dalam keadaan siap dan berkontribusi pada kegiatan diskusi yang dilakukan dengan format terstruktur dari persiapan prakelas, tes kesiapan individu dan kelompok, serta latihan aplikasi, Bapak. Nah, jadi ada step-stepnya. Iya. Jadi coba step-stepnya itu seperti apa tadi, Teh? Ada kerja kelompok, dan umpan balik langsung. Kemudian untuk step pembelajarannya itu ada persiapan prakelas, tes kesiapan individu, tes kelompok, dan latihan pengaplikasian. Ya, yang prakelas itu yang seperti apa? Kalau prakelas itu guru memberikan tugas dulu di awal sebelum pembelajaran, di luar pembelajaran, untuk mempersiapkan materi yang akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian untuk langkah selanjutnya, siswa itu diperkenalkan oleh guru terhadap suatu konsep melalui tugas membaca saat tahap persiapan tadi. Kemudian untuk tes individunya itu siswa diberikan
tes pemahaman konsep berupa soal yang harus dikerjakan secara individu dengan tujuan menilai hasil dari tugas membaca yang diberikan oleh guru pada pertemuan sebelumnya tadi. Kemudian untuk tugas kelompoknya, siswa diberikan soal tes yang sama dengan individu tadi, tapi dikerjakan secara berkelompok. Kemudian siswa diberikan kesempatan untuk bertanya atau menuliskan materi yang belum dipahaminya. Nah, di sini tuh kalau siswa tidak nilainya kurang memuaskan saat tes individu, dia tidak bisa mengikuti tes kelompok dan diskusi. Tidak bisa mengikuti apa? Tes Kelompok. Jadi kalau nilainya kurang, tidak bisa ikut tes kelompok Bapak yang tadi secara tim. Oh, tidak bisa, tidak diikutsertakan. Iya. Ada itunya berapa minimalnya? Oh, di sini belum ada ininya Bapak. Minimalnya berapa? Nggak ada ya. Juga tadi seperti yang ditanyakan sama Prof. Roso, pelajarannya pelajaran apa? Kalau di sini belum ada, tetapi bisa diintegrasikan dalam materi pembelajaran biologi. Bukan, yang ada di jurnal ini mah. Oh, yang ada di jurnal. Tidak disebut-sebut. Tidak ada, Pak. Ini kan di jurnal ini penelitiannya terhadap undergraduate student, Bapak. Jadi perguruan tinggi seperti itu. Ya, oke. Jadi tadi per kelompoknya itu berapa orang? 5-7 orang. 5-7 orang. Ya, tadi sesuai dengan yang disarankan oleh Prof. Roso ya, tinggal ditambahkan aja nanti dalam materi biologinya apa, ya. Kan tadi impact of, coba judulnya itu apa tadi? Judulnya? Team-based learning. The impact of team-based learning. Jadi sudah tahu ya, team-based learning yang sudah tahu ya, on student perception. Jadi bisa ditambahkan oleh Anda ya. Jadi pengaruh misalnya team-based learning ya pada penguasaan konsep misalnya dan persepsi siswa. Ya, bisa begitu sebetulnya. Jadi, pada classroom community ya. Iya, Bapak. Ya, nantilah bisa dipikirkan lagi seperti itu. Jadi ditambahkan nanti penguasaan konsepnya ya. Nah, jadi penguasaan konsep tentang apa? Jadi biologinya harus dimunculkan ya. Jangan hanya persepsi saja. Tapi ada penguasaan konsepnya ya. Jadi pengaruh team-based learning pada penguasaan konsep dan persepsi siswa tentang materi bla 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 gitu ya, seperti itu. Baik Bapak. Jadi dimunculkan konsep biologinya di judul Bapak. Ya. Tambahkan ya. Nah, kalau ini persepsinya di situ gimana persepsinya? Persepsi siswa tentang komunitas kelas itu mencakup 2 aspek, yaitu keterhubungan dan pembelajaran. Untuk keterhubungan sendiri itu perasaan perasaan apalagi? Sebentar Bapak, saya lupa. Perasaan yang lainnya dia itu. Perasaan keterhubungan dengan apa tadi itu? Pembelajaran. Keterhubungan dan pembelajaran. Ya. Nah, sekarang kalau dalam pembelajarannya seperti apa? Kalau dalam pembelajarannya seperti siswa
merasa terdorong untuk bertanya, kemudian mendapatkan bantuan ketika memiliki pertanyaan, menerima umpan balik dari guru, seperti itu. Lebih ke sikap yang dia terima dari orang lain, seperti itu, Bapak. Berkaitan dengan pembelajarannya, jadi bisa saja ya, bisa ya, sesuai yang tadi Profesor Rosso katakan, tinggal ditambah aja penguasaan konsepnya, kemudian biologinya tentang apa, ya itu. Jadi pengaruh team based learning ya terhadap penguasaan konsep biologi misalnya, dan persepsi siswa tentang komunitas kelas misalnya. Kan bisa begitu ya. Nanti bisa diatur-atur lagi lah. Bisa ya. Dia setuju dengan Prof. Rosso tadi. Jadi bisa tinggal dimodifikasi oleh Anda ya. Jadi harus ada biologinya ya. Kalau ini kan siapapun bisa ya. Terutama yang begini-begini mah di Fakultas Pendidikan ya. Kalau Fakultas Pendidikan kan umum, bisa